Republik Islam Iran nampaknya mulai percaya diri dalam menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman Amerika Serikat. Baru-baru ini seorang petinggi militer Iran mengungkap bahwa negaranya telah menyiapkan banyak rudal yang cukup untuk menangkal serangan Amerika Serikat. Awal bulan ini, beberapa saat sebelum pelantikan Joe Biden, Iran bahkan melakukan latihan rudal skala besar di Tenggara Iran dan Samudra Hindia Utara yang mensimulasikan pertempuran skala besar melawan pasukan Angkatan Laut musuh. Jenderal Rahim Noi Akdam, Komandan Pangkalan Militer Hasrat Zainab Korps Pengawal Revolusi Islam, mengindikasikan bahwa saat ini kemampuan teknologi dan daya tembak senjata Amerika Serikat tidak lagi menjadi ancaman. Jika dulu kehadiran Amerika Serikat di perairan internasional dekat Iran dianggap sebagai ancaman bagi negara, hari ini berkat kekuatan pencegah dan rudal, mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal-kapal Amerika. Sang jenderal juga membandingkan kemampuan pasukan Amerika Serikat di Asia Barat yang dinilainya tidak mampu bertindak cepat dalam pertempuran. Berbeda dengan front perlawanan yang memiliki keunggulan dalam kecerdasan, mobilitas pertempuran, kekuasaan, kekuatan, kohesi, persatuan, dan moral. Front perlawanan atau resistance front merujuk pada aliansi politik yang juga dikenal sebagai Axis of Resistance yang mencakup Iran, Suriah, Popular Mobilization Force, dan Hizbullah Lebanon. Semua pasukan tersebut telah bekerja sama dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memerangi berbagai ancaman, termasuk Daesh, ISIS, dan Al-Qaeda di Irak dan Suriah, hingga pasukan Israel di Lebanon. Pada latihan rudal balastik awal bulan ini, seorang komandan senior pengawal revolusi dengan percaya diri mengatakan bahwa saat Iran memiliki kendali penuh atas Teluk Persia dan bersiap untuk mempertahankan semua wilayah pesisirnya. Latihan tersebut berfokus pada tembakan rudal dari kapal, pengoperasian kapal selam baru, dan penggunaan berbagai drone tempur dan pengintai. Mantan diplomat tuduh Amerika Serikat curi minyak Suriah diduga dipasok ke Israel. Mantan diplomat Amerika Serikat di Arab Saudi, J. Michael Springman, menyebut pasukan Amerika Serikat saat ini sedang mencari sumber daya alam atau minyak Suriah. Minyak yang disedot itu dikirim ke negara lain sebagai bagian proses pencucian uang. Pencarian itu melibatkan pasukan militer dalam kekuatan signifikan di wilayah Suriah Utara. Media Suriah melaporkan sekira 200 tentara telah diterbangkan ke pangkalan Amerika Serikat di Al-Shadada pada 21 Januari lalu. Mereka ditempatkan di sekitar ladang minyak Umar dan ladang gas Conoco di provinsi Deir ez-Zor. Pasukan Amerika Serikat juga mengirim 40 truk senjata dan peralatan logistik ke Hasakah di perbatasan Suriah-Irak. Amerika Serikat sedang memindahkan tentara dari Irak yang didudukinya ke Suriah yang terus diduduki untuk mencuri minyak Suriah dari rakyat Suriah, kata Springman dikutip Press TV dan Sputnik News pada Minggu 24 Januari 2021. Mereka mengirim minyak ke tempat lain, mungkin ke entitas apartheid Israel dan tempat lain yang akan mendapat keuntungan dari pencurian minyak Suriah oleh Amerika, kata sosok yang kini jadi komentar politik dan penulis itu. Ciri khas politik global Amerika Serikat di Timur Tengah, Springman tak kaget saat diberitahu ada pemindahan dalam jumlah besar pasukan Amerika Serikat dari Irak ke Suriah. Springman menduduki jabatan Kepala Biro Visa Amerika Serikat di Jeddah, Arab Saudi selama pemerintahan Reagan dan juga Bush dari September 1987 sampai Maret 1989. Ini adalah ciri khas Amerika Serikat dan harus ditujukan secara kontras dengan 25.000 tentara yang mengelilingi Joe Biden ketika dia dilantik hanya beberapa hari yang lalu, katanya. Jaringan televisi pemerintah Suriah melaporkan sebelumnya bahwa 200 tentara telah diterbangkan ke pangkalan Amerika di kota Al-Shadadi dengan helikopter pada 21 Januari 2021. Kota itu terletak sekitar 60 km di selatan ibu kota provinsi Hasakah, tempat koalisi militer pimpinan Amerika Serikat telah mengirimkan 40 truk senjata dan peralatan logistik. Informasi ini diwartakan kantor berita Arab Suriah Sana. Menurut laporan tersebut, pasukan tersebut kemudian ditempatkan di ladang minyak Umar dan ladang gas Conoco di provinsi Deir ez-Zor.
Ini langkah berkelanjutan Washington yang bertujuan untuk merebut kembali kendali lebih lanjut atas cadangan minyak di Suriah. Mereka takut atas apa yang mungkin terjadi pada presiden mereka karena tindakannya dan tindakan Partai Demokrat dan serangan serta pendudukan negara asing di seluruh dunia, katanya merujuk pengamanan ketat hari pelantikan Presiden Amerika Serikat 20 Januari kemarin. Yang menekankan langkah Washington ini berfungsi menggambarkan sekali lagi apa yang salah dengan Amerika. Perjanjian dilakukan dengan kelompok politik Kurdi. Militer Amerika Serikat menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah. Disusul klaim Pentagon menempatkan pasukan adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi ladang minyak di daerah tersebut agar tidak jatuh ke tangan Daesh. Pada Oktober 2019 lalu, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menyimpan minyak di timur laut Suriah. Kami menyimpan minyaknya, kami ingin menyimpan minyak $45 juta sebulan. Kami juga harus dapat mengambil sebagian dan yang ingin saya lakukan mungkin membuat kesepakatan dengan Exxon Mobil atau salah satu perusahaan besar kami, perusahaan untuk masuk ke sana dan melakukannya dengan benar, kata Trump. Pada saat itu, Menteri Pertahanan Mark Esper mengonfirmasi pasukan Amerika Serikat akan tetap berada di Provinsi Deir ez-Zor di Suriah Timur untuk mengamankan ladang minyak. Namun tersirat juga pasukan Demokratik Suriah, pasukan mayoritas Kurdi yang berperang melawan Amerika Serikat melawan Daesh, akan terus mendapatkan keuntungan dari minyak yang diproduksi di daerah tersebut. SDF telah mengoperasikan ladang minyak ini untuk beberapa waktu dan memiliki pengaturan sendiri dengan berbagai aktor tentang siapa yang akan dijual dan semacamnya. Dan kami belum terlalu terlibat di dalamnya, kata pejabat itu seperti dikutip oleh ABC News. Berbicara di Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2020, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Jafari mencatat pasukan pendudukan Amerika Serikat menjarah minyak negaranya. Dalam pandangan penuh PBB dan komunitas internasional, Amerika Serikat mengambil langkah baru untuk menjarah sumber daya alam Suriah, termasuk minyak dan gas Suriah melalui Delta Creation Energy, katanya. Amerika Serikat menurut Jafari merampas pendapatan dasar negara Suriah dan rakyat Suriah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan, menyediakan kebutuhan mata pencarian dan juga rekonstruksi. Politico melaporkan pada awal Agustus 2020 perusahaan Amerika Delta Creation Energy LLC dalam upaya nyata untuk melegitimasi apa yang tampaknya merupakan pencurian langsung minyak dengan Suriah, menandatangani kesepakatan rahasia dengan otoritas Kurdi di timur laut Suriah untuk mengembangkan dan mengekspor minyak mentah wilayah itu. Kesepakatan diumumkan Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Lindsey Graham pada 2 Agustus 2020 lalu, yang menjelaskan kerjasama itu melibatkan modernisasi sumur minyak di timur laut Suriah. Perjanjian itu dikecam keras Damaskus dan dianggap tidak punya dasar sehingga harus batal demi hukum. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengecam kesepakatan antara perusahaan Amerika dan kelompok milisi pasukan Demokrat Suriah Kurdi sebagai ilegal dan melanggar kedaulatan Suriah. Sebelum perang saudara dukungan Amerika Serikat yang menghancurkan yang meletus pada tahun 2011 akibat gelombang protes musim semi Arab di seluruh Timur Tengah, Suriah menghasilkan sekitar 380.000 barel minyak per hari.